Aduh, ini soal agama kok rasanya kayak soal matematika? Setiap anak punya cara yang berbeda untuk belajar. Ada yang cepat memahami, ada juga yang butuh waktu lebih lama. Tapi mereka semua berhak merasa gembira saat sedang belajar tentang agamanya. Saya sering melihat anak-anak hafal ayat, tapi belum paham maknanya. Saya sering melihat mereka menulis tugas dan mengerjakan tugas ketika belajar, namun tidak terpancar ekspresi bahagia di wajahnya. Di sanalah saya berpikir, bagaimana kalau mereka belajar dengan menggunakan permainan atau games. Bersama saya, Yuni Eka Hanifatul Zuhro dari UPT SD Negeri 3 Tegalsari akan membawakan sebuah inovasi pembelajaran yang berjudul Instagame, Interactive Study with Game. Strategi edukatif yang seru, interaktif untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 di UPT SD Negeri 3 Tegalsari. Inilah cara sederhana untuk membuat ayat-ayat Allah lebih hidup di dalam hati, bukan sekedar di hafalan. Dalam permainan Instagame atau Interactive Study with Games, terdapat 4 ronde. Yang pertama, ronde kognitif cepat. Yang kedua, ronde active puzzle. Yang ketiga, ronde problem solving. Keempat, ronde role playing. Dan ditutup oleh refleksi individu dengan exit ticket. Oke, sebelum kita mulai permainan hari ini, Bu Hanifa akan bagi tim kaptennya terlebih dahulu. Ya, yang Bu Hanifa sebutkan namanya, berarti dia adalah tim kapten untuk masing-masing tim. Yang pertama, ada tim kapten atas nama Kanza Aimanahya. Mana Kanza? Maju. Mulai spin untuk kelompok 1. Kita masuk ke ronde pertama, yaitu kognitif cepat. Udah dapat kartu ekspresi masing-masing? Coba lihat. Ronde kognitif cepat. Tahapan ini berfokus pada ketakasan berpikir dan kecepatan peserta dalam menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Peserta ditantang untuk merespons dengan cepat dan tepat dalam batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kartu ekspresi yang didapat. Ronde ini menekankan kemampuan mengingat, memahami konsep inti, serta berpikir logis secara spontan. Kita sudah sampai di ronde 2, yaitu adalah ronde active puzzle. Ronde 2 yaitu ronde active puzzle. Pada ronde ini, peserta diajak menyusun, menebak, atau menggabungkan potongan ayat, bahkan informasi menjadi jawaban yang benar. Tiga, dua, satu. Oke, Bu Hanifa cek ya. Ayat 1. Betul. Ayat 2. Aktivitas berbentuk permainan ini mendorong peserta untuk bekerja sama, berpikir kreatif, dan menganalisis secara kritis agar bisa menemukan solusi dari potongan teka-teki yang tersedia. Oke, anak-anak semua, kita sampai di ronde ketiga. Kita cek ronde ketiga kita apa? Problem solving. Apa sih? Ronde 3, studi kasus atau problem solving. Di ronde ini, peserta diberikan sebuah permasalahan nyata atau situasi tertentu untuk dianalisis, kemudian diminta menyusun pemecahan yang rasional, kontekstual, dan bernilai Islami. Tujuannya utama ialah mengembangkan kemampuan menalar, mengaitkan teori dengan realitas kehidupan, serta mengemukakan ide secara sistematif dan solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Temanmu tidak membawa bekal dan terlihat lapar. Apa yang kamu lakukan? Memberikan sedikit makanan kepada teman yang kelaparan, yang tidak membawa bekal, agar teman bisa makan dan tidak kelaparan. Teman jatuh saat bermain dan ditertawakan. Apa tindakanmu? Menegur orang yang menertawakan teman yang terdekat.
Dalam ronde problem solving, murid diminta untuk mempresentasikan hasil pemikiran masing-masing kelompok ke depan kelas. Oke, lanjut kita ke games terakhir, yaitu games ronde keempat. Ya, apakah nama gamesnya? Deng 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 deng. Ronde 4, role playing. Ronde keempat atau ronde terakhir yaitu role playing. Ronde ini mengharuskan peserta untuk memerankan karakter atau situasi tertentu berdasarkan tema yang telah ditentukan. Melalui kegiatan ini, peserta dapat melatih kemampuan komunikasi, empati, dan penyampaian pesan moral secara ekspresif. Suasana kelas sedang berisik karena mereka sedang latihan bermain atau role playing. Kita akan lihat kira-kira bagaimana antusias mereka melaksanakan role playing ini. Jangan ditertawakan, Nabi mengajari kita untuk menolong. Jangan ditertawakan. Oh maaf ya, Aci. Nggak apa-apa, udah bantuin. Diam banget, udah biarin aja. Nggak boleh gitu, kita harus ngalah. Kan kita diajarin orang itu dulu. Ya juga ya, ayo kita ajak main. Yuk. Tahapan yang kelima yaitu refleksi individu. Pada refleksi individu ini, setiap peserta melakukan refleksi pribadi terhadap pengalaman belajar yang telah dijalani. Exit ticket digunakan sebagai refleksi individu masing-masing siswa. Jadi nanti siswa bisa meninggalkan ruangan atau sebagai tanda berakhirnya game Instagame. Refleksi individu dilaksanakan menggunakan exit ticket. Oke, yang exit tiketnya sudah diisi boleh dikumpulkan ke Bu Hanifah. Mereka menuliskan pemahaman, kesan, atau pelajaran penting yang diperoleh dari seluruh rangkaian kegiatan. Apa kata mereka tentang Instagame? Gimana rasanya belajar sama Bu Hanifah? Senang! Masa itu doang, yang lain dong? Senang, enak, manis. Oke, apa yang paling disukai kalau pas lagi belajar sama Bu Hanifah? Main game. Selain main game berarti nggak suka dong? Suka. Tapi lebih senang nulis-nulis seperti biasa gitu apa main game? Main game. Tadi hari ini kita udah main kan ya? Masih ingat gak namanya apa? Instagame. Asik gak Instagame? Asik. Kalau semua pelajaran ada Instagame mau nggak? Mau. Kenapa mau? Karena seru. Oh, jadi nggak ngantuk ya? Siapa yang biasanya ngantuk kalau belajar? Di sekolahan ngantuk, bete, bad mood, bosen gitu ya? Nci, mana Nci? Itu ya. Oke, jadi kalau suatu saat lagi main Instagram lagi mau? Mau. Oke, ya udah, terima kasih, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Ferdian, saya wali kelas 5. Ini memberikan tanggapan kepada Bu Hanifah tentang metode Instagame yang telah dikembangkan oleh Bu Hanifah, yang hasilnya membuat suasana kelas saat ini berubah total, di mana anak-anak saat ini lebih antusias, saling menghargai, dan nilai-nilai Al-Quran terasa lebih nyata dalam perilaku mereka sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat bangga dengan inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Hanifah, yang mana Instagame ini bukan hanya menghidupkan pelajaran file, tetapi juga menumbuhkan karakter positif di pembelajaran sekolah kami, terutama berhubungan langsung dengan anak-anak dan juga memotivasi guru yang lainnya. Dengan adanya inovasi seperti ini, inilah yang terus perlu dikembangkan. Kami sangat mendukung karena ini berhasil positif dan dampaknya sangat besar sekali terhadap keberhasilan di dunia pendidikan. Demikianlah strategi pembelajaran Instagame, Interactive Study with Game. Dengan harapan murid bisa belajar dengan lebih menyenangkan dan selalu bahagia ketika dalam proses belajar mengaji.